sendiri yang menyesatkan kok. Bahkan di dalam Ibrahim, nih Ibrahim, ya surah Ibrahim ayat 4 dikatakan, nih, kami telah mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya agar kau dapat memberi penjelasan. Maka Allah menyesatkan yang dia kehendak. Makanya gua bilang, sesembahan bangsa lain dalam hal ini, sorry itu saya, sesembahan bangsa Arab itu adalah berhala menurut 1 Tawarik 16 ayat 26, dan dikonfirmasi ngaku sendiri si Allah dia penyesat. Memang Quraisy itu no counter kawan-kawan. Kasih pahaman gue. Lalu kemudian soal maka Allah menyesatkan gitu kan. Memang Tuhan semesta alam itu menyesatkan siapa yang dikehendaki, ya. Tuhan. Dan juga memberi hidayah siapa yang dia kehendaki. Jangan lupa itu. Itu kalau Tuhan. Tapi kalau penipuan, itu baru berhala. Iya. Contoh, Mana Bang Goles? Zefanya 1 nomor 9. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan Penipuan. penipuan. Ngir kau. Zefanya 1 nomor 9. Ini baru berhala karena tipu-tipu. Tipu-tipu. Nah, karena dia ini Tuhannya tukang tipu-tipu, Zefanya 1 nomor 9, silakan dibikin konten kawan-kawan. Data baru Siap, dari Pak. Polres telah meluncur. Siap. Kita kawinkan dengan data lama. Karena Tuhannya tipu-tipu, perhatikan ini. Tuhan yang sebenarnya berhala ini. Kita buka Maleaki. Maleaki kita buka. Cerkon, Tuhan otak. Belum. Maleaki 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu siapa? Aku. Menipu Allah Israel. Bubuk. Jadi di Zefanya dia tipu-tipu, di Zefanya ini. Di Zefanya dia tipu-tipu. Di Maleaki dia kena tipu. Ini baru berhala, depan. Puas banget. Ini baru berhala gitu. Itu kenapa Allah Israel itu udah ciptain Mekah, karena dia tukang tipu dan bisa ditipu. Nah, nanti di 10-nya ada lagi nih lucu. Tambah lagi. Nah. 99. Kamu telah kena kutuk. Ya, udah kena kutuk nih. Orang yang nipu-nipu Allah Israel udah kena kutuk. Wah. Tetapi kamu masih menipu aku. Kapok juga masih nipu. Ini orang yang nipu udah dikutuk, masih bisa nipu Allah Israel. Allah Israel masih bisa ditipu. Astagfirullah. Ajaran berhala, mari kita bahas. Orang Kristen tidak pernah menyembah berhala. Ya, Sirah Ya, Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24 paragraf kedua. Makanya saya suka kalau ngomong tentang berhala. Nandar udah mulai gelisah. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Ya, di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala dan menunduk dan sujud di hadapannya. Selamat datang di Sebelum waktu Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri halaman ke-24. Pengang kuping gua dengerin nggak ada jawaban sama sekali. Nah, berikutnya. Kasih paham gue. Soal apa? Amr bin Luhai mengelilingi apa? Berhala katanya. Kalau misalnya mengelilingi sesuatu itu disebut pagan berhala, ya salahin lah Tuhan lu kalau gitu, Bre. Lihat di sini. Ada juga sebelumnya. Ini nih. Ya, Raja Daud dulu, Raja Daud. Mazmur 266, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi. Kamu ya Tuhan. Nah ini ya, ini berhala nih. Berhala ini. Ngelamun kau. Berikutnya Mazmur 7, ini lebih sakti lagi kawan-kawan. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau. Kerjaannya. Dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Nah, jadi Allah Israel ini E-nya gede ya. Ini berhala ini karena sudah terbukti mengelilingi. Dikelilingi loh. Tawaf. Wih, ada tawaf di perjanjian lama. Buset, ada berhala ini. Ngaca lah, E-nya ngaca. gede lagi berhalanya ini. Waduh.